Baik, langsung mulai. Selamat siang. Kami dari kelompok yang beranggotakan Axel David, Warham Aliansa, dan saya sendiri yaitu Muhammad Ikarang Oval. Kali ini akan mempresentasikan yaitu Discuss Coffee dari operasional manual menuju coffee shop digital. Discuss Coffee adalah sebuah coffee shop yang berletak di Takendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mhm. Pertama, mari kita lihat kondisi awalnya dulu, kenapa kita memilih Discuss Coffee. Karena di sini masalahnya banyak, yaitu masalah yang real dan masih banyak ruang untuk diperbaiki. Dapat dilihat dari gambar yang sebelah kiri, saat ini semua transaksi masih dicatat manual di buku. Lalu foto di sebelahnya, memang sudah ada pembayaran QRIS, tapi datanya belum otomatis masuk ke sistem. Jadi pemilik harus menulis manual atau merekap manual. Lalu memang sudah ada penjualan online melalui GoFood atau ShopeeFood, tapi semuanya masih terpisah. Jadi belum ada sistem transaksi yang menyatukan. Dari sisi produksi, semuanya bergantung pada barista sehingga butuh banyak pegawai di setiap waktu. Selain itu, fasilitas bekerja seperti WiFi dan colokan listrik belum optimal. Dapat dilihat dari gambar di sebelah kiri, ada yang sudah ada colok meja yang sudah ada coloknya, ada yang belum. Lalu slide selanjutnya. Untuk menyusun rencananya, kami menggunakan framework dari MIT Sloan yang membagi transformasi digital menjadi 3 pilar besar, yaitu pilar pertama, yaitu customer experience. Ini bagaimana kita memahami mereka dalam artian pelanggan, seperti menambah saluran pendapatan dan memperbaiki titik kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, ada pilar operasional proses, yaitu eh, kita mendigitalkan proses kerja, lalu mengupgrade skill pegawai dan memantau performa. Yang ketiga, ada bisnis model. Ini soal mengupgrade model bisnis, lalu menciptakan eh, arah bisnis baru. Seperti lihat ya, dari diagram contohnya, yaitu customer understanding itu bisa berupa analitik menu, customer touchpoint bisa QR dari order dari meja, lalu new digital business ini bisa berupa vending machine, proses digitation yaitu sistem manajemen atau sistem transaksi yang sudah digital dan terintegrasi. Tantangan utamanya dari kondisi-kondisi di awal tadi, eh, kelompok kami merangkumnya menjadi yaitu pertama tantangan internal, yaitu pencatatannya masih manual, membuat data rawan hilang atau salah. Eh, ya, lalu QRIS juga belum terhubung ke sistem pencatatan. Yang kedua yaitu tantangan eksternal, di jam sibuk itu antrean menumpuk dan waktu tunggu menjadi lama. Lalu yang ketiga fasilitas itu belum belum mendukung working space dan diskusi. Yang terakhir yaitu dari model bisnis. Karena produksi bergantung penuh pada tenaga manusia, jadi kapasitasnya terbatas. Biaya SDM-nya menjadi tinggi dan rasa konsistensi itu bergantung pada pegawai yang membuat. Dari situ dapat dirumuskan visinya, yaitu menjadikan Distas Coffee Shop yang lebih efisien, yang nyaman, lalu manfaatnya dirasakan semua pihak, datanya juga ditata rapi di dalam sistem, pelanggan dilayani lebih cepat, SOP-nya jelas, lalu bisnisnya juga punya peluang pendapatan baru. Selanjutnya, kondisi target dan pemetaan ke-9 elemen MIT Sloan.
Jadi dari kondisi target tadi kita petakan ke dalam framework MIT. Ada 4 sasaran utama yang yaitu transaksi otomatis. Transaksi otomatis yaitu kita menggunakan QRIS, tunai langsung tercatat ke dalam sistem, lalu sistem terintegrasi, stok menu, transaksi dan performa pegawai dalam satu sistem. Seluruh pegawai harus dilatih agar bisa menggunakan sistem atau SOP digitalnya berjalan dengan lancar. Lalu pemesanan digital, order dari meja via scan QR sehingga pemesanan itu bisa dari jarak jauh dari rumah, tapi hanya untuk pick up. Untuk pengantaran kita akan masih menggunakan GoFood dan ShopeeFood, itu dari fitur lama. Lalu mengupgrade seperti WiFi yang tepat, stop kontak yang memadai, kursi yang lebih bagus, AC, mungkin hal-hal eksternal. Lalu terakhir yaitu otomasi produksi. Bagian menu bisa dilayani vending machine otomatis yang transparan berbasis QRIS. Namun di luar jam puncak, eh, jika untuk jam-jam sepi aja mungkin bisa dapat satu pegawai atau satu operator. Di tabel ini kami petakan setiap inisiatif di tabel MIT Sloan supaya jelas. Jadi setiap ide itu punya dasar. Misalnya dari sistem manajemen ya, akan ada dashboard penjualan, stok laba, dan laporan harian otomatis. Lalu eh, misalnya yang new digital business, kita akan menggunakan vending machine. Slide selanjutnya. Sekarang inisiatif apa yang mungkin bisa dilakukan? Yaitu inisiatif pertama. Konsepnya itu sederhana, semua saluran transaksi masuk ke satu database. Lalu semua saluran transaksi ditampilkan dalam satu dashboard untuk satu pemilik. Jadi QRIS akan di QRIS, GoFood dan ShopeeFood jika pick up order akan memiliki satu database. Untuk fitur utamanya di antaranya yaitu pencatatan transaksi digital, manajemen biaya dan laporan laba harian, dashboard penjualan dan stok pegawai, manajemen menu dan pembaruan harga terpusat, dan yang terakhir ini pelatihan digital dan SOP berbasis sistem. Alurnya dapat dilihat transaksi masuk, lalu database terintegrasi, lalu ada dashboardnya untuk pemilik, lalu bisa menghasilkan laporan. Inisiatif kedua yaitu yang pertama yaitu pesan dari meja. Pelanggan tinggal scan QR di meja, pilih menu, bayar lewat QRIS atau tunai bisa langsung ke kasir. Yang kedua yaitu pesan dari rumah lalu di pick up. Order via web atau eh, sosmed atau link toko begitu. Lalu pilih waktu pick up, mau ambil kapan, bayar di QRIS, lalu pelanggan bisa datang langsung ke toko tanpa pengantaran delivery internal. Yang kedua yaitu ada working space upgrade, di antaranya seperti yang kami sebutkan sebelumnya, stop kontak harus memadai di setiap meja, wifi cepat, AC-nya optimal, sirkulasi udara yang bagus, kursi dan meja yang ergonomis dan nyaman, area tenang, lalu tata letak mungkin untuk working space. Jadi ada yang untuk tata letak zona individu. Jadi ada yang eh, zona khusus satu orang, lalu ada juga zona kelompok untuk diskusi. Selanjutnya, inisiatif yang model bisnis yang ketiga yaitu eh, mesin kopi pembatas kaca di mana pelanggan bisa menyaksikan proses pembuatan kopi mulai dari grinding, ekstraksi hingga kopi siap. Eh, untuk cakupan realistisnya belum menu-menu yang susah dibuat seperti espresso base standar seperti americano, latte,
menu kompleks tetap dibantu pegawai dan dengan adanya vending machine ini mungkin di jam-jam tidak puncak itu cukup satu pegawai atau barista. Tapi untuk jam ramai masih perlu untuk tambahan pegawai. Untuk alur biasanya, eh, untuk alur biasa, maaf maaf, untuk alur vending machine yaitu pertama pembayaran QRIS, lalu jika sudah berhasil, mesin akan membuat kopi, prosesnya itu otomatis semua, lalu jika sudah dibuat juga data akan masuk ke dalam sistem. Sistem juga akan bisa menampilkan di dashboard nanti data stok yang ada di vending machine juga di yang telah dibuat manual. Sama ya. Untuk alur vending machine, pilih menu, bayar QRIS, grinding, kopi sama. Nah, untuk roadmap 3 tahun atau kematangan transformasi, yaitu tahun pertama adalah fondasi digital, yaitu seperti sistem pembuatan sistem pencatatan, integrasi QRIS, dan dashboard, manajemen stok, dan pelatihan pegawai. Disinilah kita melakukan quick win selama 1 tahun gitu, 1 sampai 12 bulan. Hal-hal yang cepat dapat dilihat itu seperti QR menu, upgrade WiFi, dan menyusun SOP yang sesuai. Lalu untuk tahun kedua yaitu eh, fokus pada QR order di meja, lalu menambahkan web pick up. Jadi untuk menambah cara pemesanan, yaitu untuk meningkatkan customer experience. Untuk tahun ketiga baru masuk ke otomasi model bisnis, yaitu kita menambahkan satu vending machine yang berbasis QRIS untuk membantu otomasi model bisnis. Dari grafiknya dapat dilihat kesiapan sistem internal itu harus dimulai dari awal, lalu customer experience akan mengikuti meningkat. Nah, yang otomasi model bisnis itu dapat dilakukan ketika kesiapan sistem internal itu sudah tinggi. Jadi mungkin dapat dimulai pada tahun kedua. Terakhir, bagaimana kami mengatur resikonya, yaitu KPI keberhasilan, yaitu transaksi rekapnya harus lebih dari 95%, selisih rekap QRIS versus sistem, yaitu harus kurang dari 0 hari, atau rekap juga harus lebih dari 70%. Untuk operasional dan sumber daya manusianya, kehabisan bahan turun harus lebih dari 50%, lalu harus 100% semua pegawai itu mampu menggunakan sistem digital. Cakupan paling bagus, kita hanya menggunakan satu operator pegawai atau host itu pada jam tidak puncak. Lalu untuk pelanggan dan model bisnis, waktu tunggu pickup harus kurang dari 5 menit, harus meningkatkan durasi kunjungan karena seperti yang sebelumnya, yaitu meningkatkan working space. Lalu vending machine menjadi eh, transformasi digital yang bagian model bisnis. Untuk resikonya, mungkin awalnya pegawai sulit adaptasi begitu. Lalu kita dapat melakukan pelatihan kepada pegawai, lalu menambahkan SOP digital. Datanya mungkin awal-awal waktu pembuatan sistem tidak konsisten, gitu kan? Karena kita harus menyatukan banyak eh, data begitu seperti data dari yang dimasukkan pegawai atau data ketika pembayaran QRIS atau pembayaran tunai. Nah, untuk mitigasinya yaitu validasi harian QRIS dan kas dan sistem, lalu memperbaiki sistem berdasarkan bug yang ada. Yang ketiga yaitu pelanggan mungkin belum terbiasa oleh QR order. Ini dapat dimitigasi dengan bantuan secara langsung dari pegawai yang ada yang sedang bekerja.
Untuk change manajemennya, yaitu untuk manusianya, yaitu pelatihan sistem digital, eh, SOP yang baru, lalu peran baru sebagai operator mesin dan customer host. Untuk prosesnya, semua alur mungkin akan berubah yang sebelumnya manual ke digital. Untuk teknologinya banyak ya, QR ordering dari meja, dashboard untuk pemilik, lalu vending machine QRIS. Dampaknya, kalau ini dilakukan begitu, mungkin setelah 3 tahun, yaitu yang pertama, transaksi sudah tercatat otomatis dan real time, lalu QRIS sudah terintegrasi penuh ke database, dashboard penjualan ada, pemantauan stok dan laba harian juga ada. Jika pelanggan yang hanya ingin beli begitu, bisa pelanggan itu pesan dulu dari rumah baru datang ke tempatnya. Working space-nya lebih nyaman karena di-upgrade gitu. Lalu produksi dibantu vending machine transparan, ini membantu mengurangi penambahan pegawai. Lalu eh, coffee shop yang sebelumnya masih manual dan tradisional sekarang digital berbasis data dan otomasi. Simpulannya, transformasi digital Discuss Coffee bersifat menyeluruh dan permanen, mencakup 3 dimensi MIT Sloan, yaitu internal, eksternal, dan model bisnis. Roadmap yang kami rencanakan yaitu 3 tahun, quick win-nya 1 tahun, berupa quick win-nya itu berupa pelatihan SDM, KPI terukur, maaf, roadmap-nya berupa pelatihan SDM, KPI, KPI terukur menjadi Discuss Coffee yang lebih efisien, modern, berbasis data, dan kompetitif. Mungkin terakhir yaitu daftar pencapaian. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.